Shalom, kasih yang diberkati Tuhan. Bersyukur kita ada di hari pertama di Fest 21 kita di tahun ini di bulan April. Dan selama 21 hari ke depan kita akan terus berpuasa bersama, menyangkali diri kita. Dan secara khusus dalam doa puasa 21 hari ini, kita lagi terfokus untuk apa yang sedang menjadi pergumulan saudara dan apa yang sedang saudara tunggu jawaban dari Tuhan. Karena waktu Daniel berdoa selama 21 hari, dia sedang bergumul menunggu jawaban daripada Tuhan. Ada sebuah beban, pergumulan yang dia alami, dan 21 hari dia bergumul dengan Tuhan dan dia mengalami mujizat daripada Tuhan. Saya berdoa untuk semua keluarga HCC dalam doa puasa selama 21 hari ini, ada doa yang dijawab, ada terobosan yang terjadi, ada pintu-pintu yang Tuhan buka, ada hal baru yang Tuhan kerjakan, ada mujizat-mujizat spektakuler yang Tuhan kerjakan, ada hal-hal yang gak pernah saudara bayangkan sebelumnya, Tuhan lakukan buat hidup saudara. Jadi biar kita mulai terlibat dalam doa puasa ini dan kita akan menyembah Tuhan dan setiap hari saudara akan doa bersama dengan kami setiap jam 5 pagi selama 21 hari ini dan saudara akan mengalami banyak hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Saudara akan mengalami banyak mujizat yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Dan kalau konten ini memberkati saudara, share linknya sama keluarga yang lain biar mereka juga diberkati. Mari kita mau berdoa. Bapak terima kasih buat hari pertama di Fest 21 ini Tuhan. Ini waktunya kami melihat terobosan Tuhan terjadi, mujizat Tuhan terjadi, hal-hal yang spektakuler bahkan yang belum pernah kami bayangkan sebelumnya. Akan Tuhan kerjakan, lakukan dalam 21 hari ini Tuhan. Berkati kami, biar kami menyembah Tuhan, kami mengalami hadirat Tuhan. Di setiap rumah kami, di setiap tempat di mana kami berada, kami mengalami hadirat Tuhan. Biar Tuhan bekerja, biar Tuhan beracara, biar Tuhan dipermuliakan dalam waktu-Mu Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya padamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari sama-sama katakan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan Selalu yang pasti terbaik, terbaik bagi selalu kami. yang terbaik. Kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Kami percaya, Lewati setiap tantangan, kami percaya Tuhan selalu terbaik. tiada yang sepertimu. Percaya kali kadang tak mudah dimengerti. Waktu selalu terbaik bagi rencanamu indah pada waktunya. Sebab waktu yang terbaik, tiada rencanamu bagi hidup kami. Kuasa-Mu tak terbatas, Kau ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini Tiada yang mustahil bagimu. Tuhan ajaib, Tuhan dahsyat, Tuhan ajaib, Tuhan ajaib. Tiada yang mustahil bagimu. Oh Tuhan, kiri di biadara, shiri di biadara, yadara. Kuasa-Mu Mari buka hati saudara, nikmati Tuhan saat ini. Alami Tuhan saat ini. Kuriri biasyara labamara. Kuriri binarada baharada labamara. Shiriri binarada labamara. Harayana Kau yang berkuasa, tak terbatas Tuhan, tak terbatas Tuhan. Kuasa-Mu tak terbatas. Bangkitkan iman, bangkitkan pengharapan. Sebab Kau ajaib, sebab Kau ajaib Tuhan. Tak terbatas, tak terbatas. hanya Kau yang mampu bahkan Kuasa-Mu, kuasa-Mu sempurna, kuasa-Mu sempurna. ini hati kami, ini Kuasa-Mu sempurna. Oh Yesus, mengalir urapan-Mu. Yesus ajaib, Sanggup ubahkan, Yesus ajaib. pulihkan. Hadirat-Mu kami rasakan.
Hadirat-Mu kami rasakan, hadirat-Mu kami rasakan dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Dan kami mau dengar firman yang menguatkan kami, firman yang akan menjadi jawaban buat kami, firman yang selalu hidup dalam kami dan akan membuat terobosan besar di hidup kami. Berkati firman dan kebenaran-Mu menjadi kekuatan buat kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Shalom. Shalom teman. Shalom. Shalom semua. Riko, thank you. Shalom. Hari pertama, Fest 21. Saudara, saya berdoa agar setiap kita mengalami sebuah terobosan besar. Kita mengalami hal-hal yang spektakuler sepanjang tahun ini. Dan Tuhan taruh impresi yang sangat kuat di hati saya bahwa lewat doa puasa selama 21 hari ini, bila sudah sungguh-sungguh menjalaninya, akan ada banyak hal-hal yang ajaib. Ini sangat serius, ada banyak hal-hal yang bahkan di luar prediksi sudah akan Tuhan kerjakan. Memang situasi lagi gak mudah, semuanya naik, minyak goreng naik, semuanya naik gitu ya. Tapi percayalah bahwa waktu semua keadaan lagi harga-harga naik, berkat Tuhan pun akan naik buat hidup kita. Amin. Yang penting kita sehat, kita semua diberkati Tuhan. Baik, hari ini kita akan belajar di hari pertama tentang waktu Tuhan. Gitu ya, kadang-kadang tuh menunggu itu waktu nggak menyenangkan, gitu ya. Tapi menunggu itu bagian daripada sebuah proses, gitu ya. Menunggu tidak menyenangkan, tapi menunggu adalah bagian daripada suatu proses Tuhan di hidup kita. Nah, kenapa puasa 21 hari? Karena Daniel itu pernah mengalami juga, namanya dia tuh lagi di proses Tuhan. Jadi dia lagi di dalam Daniel pasal yang ke-10 ayat yang kedua dikatakan begini. Pada waktu itu aku Daniel berkabung 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku dan tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. 3 minggu penuh berarti 21 hari. Daniel sedang bergumul, dia sedang berdoa, dia sedang menunggu jawaban dari Tuhan. Dia berdoa, dia bergumul, dia minta Tuhan jawab doanya. Dan di ayat 13 dikatakan begini, pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Kemudian Mikhail, salah seorang dari pemimpin terkemuka, datang menolong aku dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Rupanya ada yang menghalangi ini doanya Daniel. Di dimensi yang lain, di alam roh, ada peperangan rohani. Jadi jawaban Tuhan yang mau datang sama Daniel itu terhalang oleh kuasa-kuasa kegelapan gitu ya, yang menghalangi. Maka Daniel berpuasa selama 21 hari sehingga apa yang terjadi dikatakan malaikat Tuhan yang namanya Mikhail itu menolong dia dan Tuhan jawab doa dia. Nah, seringkali ada proses yang kita lewati. Saya nggak tahu sudah lagi bergumul apa hari ini, tapi dengan doa dan puasa percayalah akan ada terobosan Tuhan. Dengan doa dan puasa akan ada hal yang luar biasa. Kita berdoa, maka di dimensi yang lain Tuhan akan berperang menggantikan kita. Kita nggak bisa masuk ke dimensi itu. Waktu kita doa dan puasa, maka roh Tuhan akan berperang dengan penguasa-penguasa di udara yang menghalangi jawaban doa Tuhan itu untuk terjadi di hidup kita. Sehingga kita akan mengalami terobosan yang luar biasa. Amin. Nah, waktu Tuhan itu bukan waktu kita gitu ya. Waktu Tuhan itu adalah dimensinya Tuhan. Dalam kehendaknya Tuhan yang seringkali kita tidak bisa pahami dari cara pandang kita untuk menunggu seperti Yusuf lah. Kalau Daniel 21 hari, Yusuf 13 tahun dia tunggu. Diperlukan kesabaran, waktu Tuhan, diperlukan sebuah proses hati, proses karakter, dan pada akhirnya itu menguji kesabaran, ujian pengharapan. Tapi gini, harus percaya bahwa di setiap proses itu pasti ada progres. Yes. Setiap proses menunggu itu pasti ada progres. Kalau Tuhan izinkan ada proses menunggu, berarti ada progresnya Tuhan akan terjadi. Gitu. Jadi jemaat percaya apa yang saudara hadapi hari ini, yang saudara tunggu, doakan, pergumulkan, lagi pengen alami terobosan sesuatu daripada Tuhan terjadi, percaya
dalam doa puasa ini Tuhan pasti tolong. Jadi sekali lagi dalam proses waktunya Tuhan, dalam ketepatan waktunya Tuhan, waktunya kita selalu ada progres yang luar biasa. Nah, ini ada 2 bintang tamu, Allah bintang tamu. Iya, ada Fandi dan Topan gitu ya. Pengen ngobrol-ngobrol juga dengan mereka tentang waktu Tuhan gitu ya. Waktu Tuhan yang mereka alami agar apa yang mereka bisa saksikan dalam proses itu dapat menjadi berkat buat kita semua. Nah buat kalian berdua nih, pasti dong ada momen di mana kalian pernah menunggu jawaban doa dari Tuhan. Gitu ya. Nah kira-kira bisa sharing gak momen-momen apa di mana kalian pernah menunggu waktu Tuhan, bahkan di proses Tuhan kayak gini, aduh rasanya udah terlambat ya. Tapi ternyata Tuhan gak pernah terlambat gitu loh. Gitu. Silakan siapa duluan, Ivan atau yang tua dulu ya, yang tua dulu. Yang senior. Ya. Oke. Wah ini santai-santai saja kan? Ya. Kalau mau ditanya, apa tadi pertanyaan Kak? Momen mengalami proses menunggu jawaban dari Tuhan gitu. Yang pertama banyak orang bilang menunggu itu memang hal yang sangat-sangat membosankan. Terutama ya secara manusia kalau mau bilang menunggu waktunya Tuhan, aduh kadang kita berpikir Tuhan kapan ya? Kapan? Saya itu terjadi sekitar saya selesai kuliah tahun 2017 kalau tidak salah ya. Karena sekarang saya kan baru umur 18 tahun. Tambah 10 maksudnya. 2017 saya selesai kuliah. Tetapi saya kuliah salah satu mahasiswa yang cukup berprestasi. 4 tahun 11 bulan 28 hari kalau nggak salah. Gitu. Prestasi lama berarti selesainya. 2 hari lagi 5 tahun. Ya puji Tuhan, saya salah satu orang yang diberikan kesempatan bagi Tuhan untuk merasakan waktunya Tuhan. Proses itu memang waktu itu saya ingat mungkin saya pernah bicara dengan Karoni waktu itu dalam perjalanan. Waktu saya ada Kariko, Karoni terus aduh Kak ini bagaimana ya? Teman-teman yang lain itu ada yang sudah selesai, ada yang 3,5 tahun sudah selesai. Ya saya secara pendidikan 3,5 tahun udah selesai sebenarnya. Cuma ya pengaruh ya agak sedikit pergaulan buruk. Ya pergaulan buruk merusak Fandi yang baik. Iya. Jadi selama 2 tahun itu terlalu banyak ya kerjaan hal-hal di luar yang nggak penting dikerjakan. Ya hal-hal yang tidak penting itu. Jadi sampai saya bilang, waduh Kak ini bagaimana ini? Teman-teman ada yang sudah kerja. Saya lulusan ekonomi. Bagi kami ekonomi perbankan is number 1. Jadi kalau yang kerja lulus kerja langsung di bank, wah. Bangga ya kalau pertemuan alumni ya. Terbukti. Memang bank itu bangga. Ya dan saya akui memang pegawai bank itu memang luar biasa. Saya pun punya istri seorang pegawai bank. Dan saya sangat mencintai dia. Karena setiap keuangan di rumah dia pasti hitung. Pengeluaran dan pemasukan. Jadi saya singkat cerita kita jalan sama Karoni, sama Kak sendiri masih ingat mungkin momen itu. Mungkin harinya lupa, bulannya lupa, tapi momennya pasti ingat. Jadi saya bilang Kak, aduh bagaimana ini Kak? Orang lain so kerja bahasa hari-hari, orang lain so kerja Kak, so lulus. Saya ini masih skripsi, belum tahu kalau mau lulus mau jadi apa. Ini so 4 tahun lebih, so mau 5 tahun. Skripsi belum tahu kapan. Saya sudah mulai aduh Tuhan bagaimana. Jujur saya kadang berpikir dalam hati, aduh itu saya kerja di gereja saja. Maksudnya biar cuma bantu-bantu apa begitu. Karena ya yang lain udah punya pekerjaan yang bagus. Saya bukan berarti kerja di gereja tidak bagus. Itu adalah bagi saya adalah kebanggaan sebenarnya. Cuma maksudnya kalau di gereja pasti diterima. Pasti diterima tuh boleh. Masa sih? Boleh basabu. Kalau saya bilang enggak, boleh saya basabu. Ya, jadi singkat cerita Kak Karoni kasih saya satu motivasi yang dia bilang begini, Van, kata ini saya selalu ingat dari saat itu sampai sekarang dan sampai selama-lamanya. Kalau Tuhan yang bawa kau sampai hari ini, Tuhan pasti sanggup buat percepatan dalam hidupmu. Yes. Karoni pernah lalui itu. Karoni bilang, Karoni pernah di umur bahkan yang lebih tua dari kau saat ini. Karoni ada di Jakarta waktu itu
berdiri di depan bundaran HI dan hanya punya uang beberapa rupiah. Saya lupa, takut salah. Kalau nggak salah 70-an ribu atau berapa? 125.000. 125.000. Jakarta, Kariko. Jakarta 125.000 dan tidak tahu arah dan tujuan. Kalau dibilang, kamu tahu Van, orang lewat itu pakai dasi, pakai jas, pakai baju kerja. Karoni hanya duduk di sini dan pikir, Tuhan, saya mau kemana? Jadi apa? Mungkin itu hanya bagi Karoni mungkin hanya sebuah kata-kata motivasi sederhana yang keluar dari mulutnya. Tapi itu mengubah cara pandang. Cara pandang saya berubah saat itu. Jadi walaupun secara manusia ya itu kan Karoni. Kayak begitu dalam hati pasti itu kan Karoni. Ya saya ini sampai cobaan model apa gitu. Cobanya saya modelnya bagaimana gitu. Ini kan Karoni. Tapi satu hal yang kita percaya bahwa prosesnya mungkin berbeda, tapi stepnya selalu sama. Iya. Prosesnya mungkin berbeda, tapi stepnya sama. Stepnya apa? Proses. Iya. Setelah proses akan ada apa? Hasil. Progres. Jadi prosesnya mungkin berbeda. Karoni ya mungkin di Jakarta saat itu, saya mungkin ya di tempat yang mana, prosesnya mungkin berbeda. Prosesnya berbeda, tapi stepnya selalu sama. Dan saya percaya Tuhan memang tidak pernah terlambat. Ya. Dia terasa terlambat bagi orang yang tidak bergantung padanya. Kenapa saya bilang gitu? Karena orang yang tidak bergantung bilang, aduh Tuhan, sudah habis. Tapi setiap orang bergantung sama Tuhan, saya selalu percaya bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Dan seperti saat ini, waktu Tuhan selalu tepat. Mungkin Topan, kalau saya sebentar nanti sudah mau habis waktu. Jadi akhirnya waktu itu sempat alami toh tiba-tiba sudah mau pulang kampung kan, sudah bapak pamit. Ini paling sering. Sudah bapak pamit sebenarnya. Korban-korban yang menangis ini ada di sini. Jadi waktu itu mau dicerita sedikit ya. Karena Jemaat harus tahu dia hampir pulang kampung. Dan tahu lah ya kalau sudah ada di kampung ya? Kalau orang baku dapat dengan dia nanti di sana, dia bawa kapal gitu. Ya, sekedar informasi saya dari Banggai Laut. Ya. Dari namanya Banggai Laut. Banggai Laut. Jadi kalau Banggai Laut ya pasti berkaitan dengan ikan. Jadi mungkin saya bilang, Karoni kalau dapat mungkin saya tidak pulang waktu itu. Karoni dapat saya, Karoni tujuan mana? Naik. Nah, seperti itu. Waktu itu saya sudah mau pulang Kak. Sudah mau pulang, sudah mulai pamit sama Karoni sama yang lain. Karena sudah di orang tua sudah nggak sabar lagi ya, daripada ada ngapa-ngapain baik di kampung toh. Iya betul. Tapi ada satu hal mungkin agak sedikit keluar dari tema kita waktunya Tuhan. Tapi dengan siapa kita bersahabat menentukan seperti apa kita saat ini. Atau dengan saat ini dengan siapa kita bersahabat menentukan di depan kita akan jadi seperti apa. Seperti komunitas lah gitu. Saya punya waktu itu 3 orang yang hebat. Selain istri saya, kalau berarti sama istri saya 4 orang. Istri saya itu sudah pokoknya luar biasa lah. 3 orang sahabat saya laki-laki itu, yang pertama yang main keyboard ini. Ini dalam susah duka. Coba tolong disorot dulu. Di zoom. Dia ini sama dengan seperti kakak, saudara. Pokoknya sampai saat ini pun salah satu orang yang tidak bisa gantikan dia sama saya. Iya. Hari ini saya bilang sama jemaat, dia orangnya. Pokoknya kita pernah jual es sama-sama. Pokoknya kalau kita tidak punya uang, pernah saya transfer uang sama dia. Waktu itu transfer uang bukan apa, bukan karena saya kaya, karena uang tidak cukup tarik 50.000 waktu itu. Dan dia tidak punya uang juga sebesar 50.000. Jadi caranya harus ada yang ditransfer supaya bisa keluar 50.000. Dan uniknya lagi setelah kita transfer, saya salah transfer ke BRI-nya dia. Wah sudah sebut bank ya, tidak jadi masalah. Ke Bank BRI kan, Bank BRI itu keluar tidak bisa di bawah 50.000 kan. Tidak bisa ditarik lagi. So transfer tidak bisa ditarik, terpaksa cabut cek uang di dompet, sisa-sisa apa, hanya bisa makan tahu tempe waktu itu. 1 tahu tempe bagi 2. Ini dia orangnya. Jadi saya punya 3 orang yang saya punya banyak orang yang hebat sahabat, tapi di waktu saat itu saya punya ada 3 orang. Yang pertama ini Kariko, yang kedua namanya Derix, dia dokter sekarang, dokter yang hebat. Kadang dulu dia sering bilang kalau sakit minum air saja. Itu saya selalu nyadar. Jadi saya selalu berpikir dia ini dokter atau dukun.
Tapi saat ini saya percaya dia jadi dokter yang hebat, puji Tuhan. Tapi Jadi dia kalau mesti saudara- nonton. Dia harus nonton. Der, kamu harus nonton. Dan kamu saya percaya saat ini adalah dokter, bukan dukun. Selalu kan, Der, sakit sekali belakangku. Coba saya pukul. Minum banyak air sih. Yang ketiga, dia selebgram yang cukup terkenal. Dan mungkin saat ini sangat terkenal. Namanya Rinaldi. Kita panggil dia Naldi. Sekali lagi saya bilang saya punya banyak saudara, banyak sahabat baik. Tapi untuk di momen saat itu saya punya 3 orang ini. Saya pulang, singkat cerita saya pulang. Saya pulang, wah, papa bilang, sudah, kamu sudah lulus. Puji Tuhan saat itu lulus ya. Sudah di Palu, saya wisuda bulan 8. Waktu itu di Palu sudah 1 bulan tidak ada pekerjaan. Apa boleh buat? Pekerjaan tidak ada, keluarga memanggil. Pulang. Saya bilang Kariko, Der, Nal. Terutama sama Angel, saya bilang, aduh, LDR ini bos. Saya mau balik. Dan bukan cuma mau balik, bukan pulang libur. Pulang untuk seterusnya. Woi, dorang so bermalam, menginap sama-sama. So sedih. Nal, mau ke Ivan kasih. Semua pulang apa? Sudah, so balik. Memang mungkin waktu itu saya harus pulang. Pulang, jika cerita pulang, berangkat. Sudah, dilepaslah dengan air mata. Terutama istri saya. Istri saya waktu itu ikut. Ikut ya? Iya ikut. Waktu itu istri saya ikut. Karena dia tidak bisa melepaskan lelaki manis seperti saya. Jadi ikut. Perjalanan dari sini itu cukup panjang. Kurang lebih, karena ini kalau nggak salah 14 sampai 16 jam. 14 ya. Waktu itu saya sudah masuk di Luwuk, naik mobil di Bunta. Tiba-tiba telepon masuk. Van, ada perusahaan mau cari pekerja. Tunggu saya balik sedikit. Saya sempat berdoa sama Tuhan. Saya bilang begini, Tuhan, kalau Tuhan mau saya berdiri di kota ini, saya tidak tahu caranya Tuhan seperti apa. Saya pasti akan balik di kota ini. Itu saya ingat doa saya itu. Pulang sampai di Bunta tiba-tiba telepon. Van, ada penerimaan. Penerimaan apa? Ini ada perusahaan namanya Kons. Apa itu? Saya pikir snack. Ternyata semen. Ternyata semen yang sekarang ya luar biasa. Jadi saya bilang, aduh bagaimana? Kamu harus kirim lamaran hari ini. Lamarannya bagaimana? Harus pakai bahasa Inggris. Darah Yesus saya bilang. Bahasa Inggris. Dulu pelajaran yang saya paling jengkel itu bahasa Inggris. Kalau matematika oke. Kalau bahasa Inggris namanya bahasa. Sudah. Saya pikir bagaimana caranya ya. Saya teleponlah 3 orang ini. 3 orang majus ini. Halo, Sadrak, Mesak, Abednego, bukan. Karigo. Saya baru bilang begini, ada pekerjaan yang ada rekrutmen, saya harus bikin surat lamaran. Oke, gampang. Pakai bahasa Inggris, gampang. Derek sebagian tulis, Naldi bagian terjemahkan. Naldi kalau bahasa Inggris tidak usah tanya. Biar dia bangun, mimpi saja bahasa Inggris dia. Oh my God, I dream. It's not my dream. Jadi mereka buat, singkat cerita dibuat, dan saya harus balik. Aduh, kalau cerita panjang, singkat cerita, saya balik, dan satu hal yang saya dapat di sini. Ini kan nggak apa-apa. Saya berkuliah di salah satu universitas, dan salah satu dosen penguji saya itu ya tidak seiman dengan kita. Tetapi percayakah kita, saudara, bahwa orang yang paling merekomendasikan saya itu dia. Tuhan bisa pakai orang bahkan tidak seiman sama kita. Tidak seiman, dan bahkan orang yang punya lebih. Ya. Dia yang bilang, Pak, kalau Bapak mau cari orang bidang penjualan, ada anak ini. Padahal kita waktu itu hanya dicari 2 orang. Yang training, yang sudah tes berapa ya, saya lupa. Antara 5 sampai 8 orang gitu. Dan semuanya lulusan terbaik. Saya terbaik dari mana? 4 tahun, 11 bulan, 28 hari. Tapi waktu Tuhan sudah pakai orang seperti, pasti Tuhan punya waktu yang terbaik. Dia yang bilang sama orang itu, orang Chinese itu, kalau mau tunggu yang ini. Ini agak lain daripada yang lain. Kalau mau cari bagian penjualan, dia ini bagus. Dan akhirnya saya ditunggu. Akhirnya Tuhan jawab kerjaan sampai hari ini ya. Tuhan jawab, dan saya training
yang antar saya siang-siang pakai celana pendek, ini dia. Memang. Jadi Tuhan bisa pakai banyak orang untuk menjawab doa. Yes. Taufan gimana tuh? Ada proses-proses menunggu waktu Tuhan. Kalau saya sama persis sama kayak Ivan juga, ada bukti waktu Tuhan itu lamanya sekitar 6 tahun. Dari tahun 2014. Kayak anak SD sekolah saja. Sama lunas KPR. Dari waktu lulus SMA saya mendaftar di sebuah instansi, itu jatuhnya juga di tempat yang sama. Jadi selalu kadang bingung bertanya sama Tuhan, apa sih yang maunya Tuhan. Kemudian dari 3 tahun itu pas tidak gol, saya merasa kayak Tuhan tidak pedulikan saya. Tuhan. Jadi setiap tahun coba gagal ya, terus. Gagal terus. Bingung dia. Sampai seketika saya gabung di gereja ini. Dari sini saya dibentuk bagaimana caranya dalam setiap apapun situasi kita tetap selalu bersyukur. Ya. Karena jika Tuhan sudah kehendaki, pasti akan Tuhan kehendaki. Jika kalau Tuhan belum kehendaki, pasti tidak bisa. Ya. Jadi dari situ saya juga alumni dari trip rohani. Perasaan itu saya yang rekomendasi. Jadi sudah jadi doa puasa belum dijawab, doa puasa belum dijawab. Saya ingat waktu itu hampir putus asa ya. Doa puasa dua season. Season 1, season 2 doa puasa. Pan bagaimana? Belum dijawab. Saya bilang kalau begitu satu hal saja. Kamu ikut Karoni keluar kota dan ceritakan masalah. Karena saya juga dulu dari situ curhat. Sampai saya mendaftar di sebuah perusahaan. Saya sempat puasa juga Kak. Jadi satu perusahaan saya puasa 7 hari. Gagal. Begitu seterusnya sampai ketika saya gabung di sebuah pelayanan. Saya belajar sebuah hospitality, cara membentuk karakter saya. Jadi di sini saya ketemu sama orang yang merekomendasi saya masuk di sebuah perusahaan itu di Unilever. Jadi dia jalurkan untuk masuk ke situ. Terus kemudian dari awal itu saya pertama itu masih masuk jadi salesman. Kemudian Tuhan bentuk jadi promosikan ke pegang 2 area Kak. Sulawesi Tengah dengan Sulawesi Barat. Akhirnya Tuhan tidak pernah terlambat ya. Tapi dari situ merasa tidak mampu Kak. Itu sempat bicara sama Koroni, sempat juga bilang ke almarhum Mama, katanya sudah tidak mampu. Tapi ada satu hal yang Mama sempat bilang, kalau kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini, kesusahan esok punya kesusahan sendiri. Jadi itu yang selalu saya pegang. Singkat cerita, saya ada bos saya dari Jakarta datang. Nah, terus di PIC saya hospitality Kak. Jadi bagaimana saya di gereja cara hospitality, saya bawa ke kantor dunia kerja. Kemudian pas sudah selesai PIC jadi tanya, itu siapa? Topan. Oh, tahun ini kan ada pembukaan, daftar aja. Jadi kemudian didaftar, terus ada satu Kak yang jadi saya jadi permasalahan itu masalah bahasa Inggris. Saya juga alumni kons. Oh, alumni di wawancara di kons. Tapi yang luar biasa bahwa dapatkan promosi dari sesuatu yang biasa dia kerjakan di gereja, hospitality di gereja, next step di gereja, akhirnya hal itu diterapkan di marketplace dan ternyata itu mendapatkan respon yang positif. Jadi ternyata gereja juga menjadi bagian Tuhan melatih kita sebenarnya. Memang melayani itu memang luar biasa. Ya, mungkin istri saya ada pertanyaan buat mereka berdua. Ya, untuk Topan dan Ivan, apa yang kalian lakukan selama menunggu waktu Tuhan atau pelajaran apa yang kalian petik dari proses menunggu waktu Tuhan? Apa sih yang dilakukan gitu? Apa yang dilakukan?
Tadi kan saya duluan, mungkin Topan lagi ya. Karena dia waktu 6 tahun kalau diceritakan kurang lebih kita kurang butuh 3 hari di sini kan. 6 tahun hal menunggu waktu Tuhan itu 6 tahun. Selama menunggu waktu Tuhan itu saya sering pelayanan. Ya, tetap Saya setia menggunakan- doa ya, puasa ya. ya, Tetap setia berpuasa walaupun Tuhan belum Ya, jawab ya. 2 sesi dia. Ya, berarti begini, kadang-kadang banyak orang kan begitu doanya nggak terjawab dia berhenti melayani kan. Ya, Nah, ini kan bagi Topan bahwa meskipun Tuhan nggak jawab, itu nggak akan mengubah hati dia untuk melayani Iya. Tuhan. Dan itu pelajaran penting. Ivan gimana, Van? saya memang semenjak kuliah, bahkan sebelum kuliah, Karoni bahkan tahu sendiri, setelah lulus dari kuliah itu sambil menunggu waktu Tuhan saya bukan menyibukkan, ya bahasa kasarnya menyibukkan diri dengan bagaimana kita melayani Tuhan. Iya. Kita sering pergi sama-sama untuk belajar dan banyak hal yang dalam pelayanan itu memang yang sangat berguna di marketplace. Ya. Iya. Terutama dari hal melayani, karena anak Tuhan dan bukan anak Tuhan dalam hal pelayanan, entah itu di marketplace, itu berbeda. Ya. Itu hasilnya berbeda. Kalau mau dibilang, saya pelayanan dulu awal-awal kerja sama bos, bahkan sampai saya kan waktu itu tinggal sama-sama dengan bos, sampai toiletnya pun saya bersihkan. Mau dibilang saya pembantu? Bukan. Saya pekerja. Saya digaji untuk itu? Tidak. Tapi Tuhan pernah ada ayat yang berkata, kalau engkau disuruh berjalan 1 mil, maka berjalanlah 2 mil. Kalau orang minta bajumu, maka berikan pula jubahmu. Iya. Itu apa dalam dunia pekerjaan? Waktu standarnya kita dikasih 5, tidak usah beri 10, berikan 7 atau 8 saja cukup. Setidaknya kamu memberi lebih, bahasanya begitu. Kalau kamu bisa berikan 10, itu perfect. Tapi waktu kita mampu berikan lebih, orang dunia itu tidak tutup mata. Bos saya pun orang yang tidak percaya Tuhan sama sekali, ateis. Tetapi dia bisa lihat bahwa, wah, Fandi, biasa bahasa Inggris, you are happy boy. Kamu orang yang sangat happy gitu. Apapun masalah, tekanan di kantor, kamu selalu tersenyum. Berbeda dengan mungkin temanmu yang, kan kita ada beberapa orang, temanmu yang ini, begitu. Kamu selalu tersenyum. Ya, dia bilang, bahkan ada hal yang lucu, dia bilang ini, orang Kristen itu lucu ya. Orang meninggal kok menyanyi ya. Bukan menangis, mereka menyanyi. Iya. Berarti nilai-nilai yang kita hidupi, contohnya kayak excellent, memberikan yang terbaik, memberikan lebih, itu kita hidupi, kita lakukan di marketplace, itu berdampak. Yes, sangat berdampak. Ada satu ayat di Pengkhotbah 3 ayat 11 bilang gini, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita gak bisa tahu apa yang mau terjadi ke depan, tapi bagian kita hari ini percaya bahwa segala sesuatu itu indah pada waktunya Tuhan. Pada waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Jadi percaya pada waktunya Tuhan, percaya pada Tuhan, gitu. Terkadang kita mungkin sudah hampir habis kesabaran, sudah hampir kehilangan pengharapan, tapi hari ini di puasa hari pertama udah dengar kesaksian mereka berdua, dan saya tahu jemaat pasti punya versinya masing-masing, ya nggak bisa sama dengan mereka berdua, tapi percayalah bahwa hasilnya selalu sama, akan ada terobosan, mujizat dari Tuhan waktu kita mau menantikan waktunya Tuhan, dan kita akan melihat Tuhan buka jalan. Hari ini apa yang jadi doa saudara, pergumulan saudara, mari sabar dengan waktunya Tuhan, nantikan waktunya Tuhan, karena waktunya Tuhan itu pasti indah untuk kita semua, dan berkatnya selalu tepat di waktunya Dia untuk kita semua. Mari kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua
Janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Indah waktumu Tuhan, tiada benda yang terlambat, tiada yang mustahil. Kau yang Percaya tiada lain waktumu Tuhan, tepat pada waktumu Kau menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan, tiada yang mustahil. Kami bersyukur, terima kasih. Kami percaya Kau tidak pernah terlambat Tuhan. Ini waktunya jemaat. Mari berdoa. Apa yang sedang Kau gumulkan, yang sedang jadi beban saudara, mungkin itu sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Percaya Tuhan, semua indah pada waktunya Tuhan. Dan biarlah lewat doa puasa ini, inilah waktunya Tuhan buat terobosan. Ini waktunya Tuhan buka jalan yang baru. Ini waktunya Tuhan membuka hal-hal yang baru buat kita. Ini waktunya Tuhan membuat mujizat yang sangat kreatif, membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mungkin ini waktunya Tuhan buat hal yang luar biasa di hidup saudara. Mari doa, dimanapun kau berada saat ini, doa sama Tuhan, doa bergumul percaya, doa bergumul percaya Tuhan jawab lewat doa puasa ini. Ini waktunya Tuhan, ini waktunya Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih. Di awal doa puasa kami hari ini Tuhan,
Kami mau berdoa syafaat untuk saudara-saudara kami di rumah ini Tuhan. Kami mau menopang setiap keluarga, setiap pribadi yang akan kami sebutkan nama-namanya mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk keluarga Roni Rumambi, keluarga Daniel Saranga, keluarga Arik Krisdiantoro, keluarga Hendrianto Sumarno, keluarga Franky Tomi Ruau, keluarga Rofi Rumendong, keluarga Sabang Tambunan, keluarga Chandra, keluarga Lilinggo, keluarga Alexander Horyono, keluarga Alfred Rumambi, keluarga Roland Agus Putra, keluarga Jeffrey Lanawaang, keluarga Riyadi Sakaria, keluarga Tommy Lumanau, saudara Riko Julistia, saudara Riki Mamesa, saudari Mengki Benu, saudari Putri Tandra, saudari Lawrence, saudari Krisandri Tandawuya. Engkau mendengar setiap nama-nama yang kami sebutkan Tuhan. Engkau tahu setiap pergumulan masalah, Engkau tahu setiap doa-doa, apa yang mereka gumulkan, yang mereka gumuli dalam doa puasa 21 hari ini Tuhan. Engkau mengenal setiap pribadi mereka Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biar selama doa puasa 21 hari ini Tuhan Engkau menjamah mereka. Tuhan membukakan setiap pintu-pintu berkat dalam kehidupan mereka. Pintu-pintu kesempatan terbuka dalam kehidupan mereka. Usaha, pekerjaan, keluarga mereka diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga mereka diberkati Tuhan, dipulihkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami bawa setiap pergumulan mereka Tuhan, setiap doa-doa mereka Tuhan, lakukan yang terbaik Tuhan dalam kehidupan mereka. Di akhir doa puasa nanti kami rindu mendengar suatu kesaksian bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan yang membuat mujizat dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka doakan, apa yang mereka gumuli Tuhan, Engkau jawab sesuai kehendak dan waktu-Mu Tuhan. Berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan lewat doa puasa selama 21 hari ini kami akan melihat mujizat Tuhan. Amin. Untuk gereja ini khususnya Tuhan urapi. Untuk gedung yang kami butuhkan, yang kami perlukan. Kami percaya Tuhan sudah jawab doa kami dengan cara Tuhan yang ajaib. Untuk setiap pelayanan kami Tuhan urapi, Tuhan berkati. Setiap jemaat aku berdoa Tuhan. Setiap keluarga bahagia, suami istri, orang tua, anak. Pernikahan-pernikahan yang bahagia dan sehat. Hubungan-hubungan yang diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Setiap keluarga dikuduskan Tuhan. Aku tolak setiap perzinahan, percabulan, perselingkuhan dalam nama Yesus. Aku tolak dalam nama Yesus. Setiap rumah tangga bahagia, suami istri, orang tua, anak. Anak-anak kami, anak-anak muda yang takut akan Tuhan. Yang dalam hidup dalam kekudusan. Diurapi, diberkati Tuhan. Bisnis usaha mereka diberkati, ditolong Tuhan. Kami aman dalam perlindungan Tuhan. Bangsa negara kami di tangan Tuhan. Turunlah berkat membuat bangsa, yang membuat kota kami ada pemulihan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk mujizat. Bersyukur untuk doa puasa hari pertama ini. Kami akan kuat selama 21 hari. Dan kami akan melihat mujizat Tuhan terjadi. Diberkati Tuhan semua jemaat. Dan bila damai sejahtera, berkat kemurahan kasih sayang Tuhan melimpah buat semua mereka. Dalam kebahagiaan, keberkatan Tuhan yang luar biasa. Dan berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Thank you Ivan, thank you Topan, thank you Riko. Tuhan berkati.